Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa nashkuruhu ala ma alhamana wa nas'alu taufiq lil amali bima 'allamana. Fa innal khair la yutraku illa bi taufiqihi wa hidayatihi. Wa may yudlillahu fala hadiya min khaliqatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunjina yawmaz ziham. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina sayyidina Muhammadan asy-syafi'ul musyaffa' yaumil qiyamah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alil adhhar wa ashabil akhyar ada ni'amil ifdali. Amma ba'd, hadaratil kiram al-'izza, khusus dzikran Ketua Umum BPNU Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirot, Katib Am sudah ada di Katib Am. Saya tadi melihat tapi belum tampak. Oh, masih di yang akan segera masuk ke ruangan. Tak lupa Sekjen dan semua jajaran baik PBNU, baik Suriah maupun Tanfidiyah, para ru'asa Suriah dari semua provinsi PW se-Indonesia yang telah hadir, baik Suriah maupun Tanfidiyah. Tamu kita pada siang hari ini Bapak Yose Rizal, Komisaris PT Telkomsel, dua Bapak Tubagus Husniullah, DM JSR PT Telkomsel, hadirin hadirat rahimakumullah jami'an. Saya sebenarnya ragu-ragu mau masuk ruangan ini karena tema dalam acara ini adalah milenial. Apa itu? Saya ragu apakah saya masih termasuk kelompok ini. Jangan-jangan mamulo nial yang ada adalah sebuah penyesalan atau katakan umpatan. Usianya bukan usia milenial kok ikut-ikut saja. Ini keraguan-raguan saya. Tapi alhamdulillah mungkin dari segi dakwah nantinya melalui medsos, apalagi medsos saat sekarang ini sudah dipenuhi dengan berita-berita hoax, dan itu sudah menjadi panglima berita saat ini. Saya kira kita masih termasuk kelompok-kelompok milenial ini. Saya ingat, apalagi di sini PBNU akan segera insya Allah di akhir bulan Februari akan menyelenggarakan Munas dan Kombes di Jawa Barat, tepatnya di Banjar Patroman. Tentu ini sebagai salah satu bahan bekal untuk penyempurnaan bahasan-bahasan nanti sehingga bisa dihasilkan hasil yang optimal, maksimal demi untuk kepentingan Nahdlatul Ulama, kepentingan rakyat Indonesia, kepentingan negara kita yang tercinta NKRI, dan untuk kemaslahatan semuanya makhluk yang ada di permukaan bumi ini. Saya ingat ada suatu makalah
kalau tidak salah disebutkan amroni la yuhaddadu lahuma waqtun bidiqqatin illa idza stawallaya wa ghalaba. An-naum indal infirad wal inhitat inda hayatil ummah. Ada dua hal, manakala dua hal ini datang, kita tidak bisa memperkirakan luluh lantaknya, hancurnya, rusaknya bangsa ini, turunnya derajat dan pengalaman dekadensi yang akan dialami oleh umat ini. Yang pertama adalah an-naum indal infirad, tidur di saat merasa single majority. Dan NU saat ini adalah single majority itu. Merasa terbesar, bahkan merasa sendiri, sehingga lupa dan mengakibatkan rasa kemapanan. Dan kita tahu banyak bangsa-bangsa besar akhirnya runtuh dan jatuh karena rasa kemapanan ini. Kemapanan akan melahirkan merendahkan, menyepelekan hal-hal yang dulu di saat kebangkitan kelahirannya merupakan hal-hal yang penting dan pokok. Bahkan bisa melahirkan suatu ketabdiran, tabdir, menyia-nyiakan, tabdirul mal, tabdirul waqt, tabdirul wus'ah, dan lain sebagainya. Ini sebagai suatu peringatan. Maka NU yang di saat besar ini, maka tidak salah kalau juga akan membahas bagaimana situasi kondisi saat ini, bagaimana metode-metode dakwah kita melalui medsos yang saat sekarang ini sudah dikangkangi oleh suatu berita-berita yang tidak benar. Kita tahu bagaimana potongan-potongan film pendek, ya, YouTube atau video membalikkan fakta. Benar disebutkan salah dan salah disebutkan benar. Betul sekali sabda Rasulullah SAW, sayati zaman ala ummati sanawatun khadda'atun yu'ammanu fihal kha'in wa yusaddaqu fihal kadhib wa yatakallamu fiha arwaibidah. Qalu wa ma arwaibidah ya Rasulullah? Ar-rajul tafih yatakallamu fi amril ummah. Akan dan suatu periode, suatu masa, suatu zaman. Selamat datang pada Khatib Am Kiai Yahya Saqaf yang penuh dengan tipu daya, khadda'ah, yusaddaqu fil kadhib, orang benar dibohongkan, dan sebaliknya pembohong dibenarkan semua. Orang yang amanah bisa dipercaya dianggap pengkhianat, dan pengkhianat dianggap pahlawan. Yang menguasai media termasuk medsos adalah ruwaibidah. Sahabat bertanya, siapa ruwaibidah ya Rasulullah? Ar-rajul tafih, seorang yang rendah, tidak bermoral lah, minim moralitasnya, spiritualnya, tapi bicara tentang negara, bicara tentang bangsa, bicara tentang moral. Ini telah diramalkan dengan ramalan suci Rasulullah SAW. Maka penting sekali NU menjelang satu abad yang tentu di situ memerlukan penyegaran, pikiran-pikiran yang sebagaimana kita kenal aswaja kita. Banyak orang yang mempertanyakan apakah itu berupa mazhab ataukah semacam atau sebuah manhaj, terserah. Tapi kalau mazhab berarti kita berhenti. Tapi kalau manhajiyah
maka kita akan terus berinovasi. Selama itu ada dalam lingkungan kaidah-kaidah yang telah kita miliki. Yang kedua, walau inhitat indah hayatil ummah, kemunduran di saat bangsa lain sedang berdiri, sedang hidup, sedang menata organisasinya, sedang bangun mereka. Inilah kemapanan-kemapanan itu akan menjadi sebuah penyakit yang kronis. Manakala penyakit ini sudah datang, maka tidak akan mampu ada kebangkitan lagi pada suatu bangsa, suatu organisasi yang telah terkena penyakit. Ini sama halnya dengan sabda Rasulullah SAW, ni'matani maghbunun fima kathirun minan nas. Ada dua nikmat, bangsa banyak tertipu dengan dua nikmat ini. Apa dua nikmat? As-sihhatu, dalam keadaan segar bugar, dalam keadaan mampu, dalam keadaan dia single majority. Yang kedua, wal farah, kekosongan waktu, kesempatan. Kedua-duanya tidak digunakan. Oleh karena itu, pada siang hari ini suatu kesempatan yang baik untuk NU dan untuk semua warga. NU akan menyebarkan kemaslahatan untuk semua lapisan, untuk semua bangsa. Karena inilah misi dan visi daripada Nahdlatul Ulama. Saudaraku, nahdiyat, hadirin hadirat, rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu, mari acara-acara yang semacam ini betul-betul kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kita gunakan sebagai sebuah kewaspadaan, muraqabah, waspada kalau kita saat ini sedang diwaspadai oleh orang lain. Diwaspadai karena besar kita, diwaspadai karena kehebatan kita, diwaspadai karena mungkin dia simpatik dengan kita, atau diwaspadai karena mereka punya kepentingan-kepentingan. Bisa juga kepentingan itu datang pada tiap 5 tahun sekali. Sehingga kalau kita menerapkan dan menghidupkan selalu dalam diri kita muraqabah, waspadaan itu, insya Allah kita akan selamat dan tetap akan menjadi besar di dunia, besar di akhirat kelak nanti, dan selalu bisa menyampaikan kemaslahatan untuk semuanya. Mari medsos sebagai ibarat pedang yang bermata dua, kita gunakan positifnya untuk kemaslahatan, untuk menyampaikan keseimbangan wasatiyah kita, fikrah yang penuh dengan tasamuh, wasatiyah dan tawazun. Ini tetap menjadi suatu pedoman, menjadi suatu pegangan yang akan terus kita perjuangkan. Semoga Allah memberikan kemudahan-kemudahan. Oleh karena itu, mari acara ini kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Kita hadiahkan pada panutan kita Nabi besar Muhammad SAW, jami ashabi azwajil dzurriyyah jami, tsumma jamil ulamil amilin wa syuhada was-salihin wa al-alim khususan ila min syafi'in, tsumma ila hujjatil Islam Muhammad al-Ghazali Tus, tsumma ila Syabdil Qadir al-Jilani, tsumma ila Syekh Ahmad Arifai Imam Ahmad ad-Dasuqi, tsumma ila Imam Ahmad al-Badawi wal jami', tsumma ila Sayyid Masih Syekh Hasan Asy-Syadili Abil Abbas al-Mursi al-Sekandari, Syekh Muhyiddin Yahya Sharh an-Nawawi, tsumma ila Al-Habib Abdullah Haddad, tsumma ila Jamil Auliya Tisar Jami', tsumma ila Mu'assihatil Jam'iyah Syekh Hasim As'ari wa Jamil Musa'idi wa Mu'awini radul Jami', tsumma ila Harul Hadin wa Hadra Afam Yasin wa Qdiya Hawaijahum,
ala hadimnya sya'namul Fatihah. Ar-Rahman iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Demikian iftitah yang seharusnya hanya bacaan surat Al-Fatihah, tapi ada sedikit permintaan ya saya laksanakan walaupun tidak sempurna. Kurang lebih maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.